Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar kalian? Halo, di sini baik-baik saja dan sehat. Velo harap teman-teman sehat juga ya. Hari ini Velo sudah siap untuk IPA. Kalian juga pasti sudah siap ya. Yuk kita berdiri dan kita nyanyi bersama lagu Di Pintumu. Di pintumu datang dan mengetok tok tok. Di pintumu datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar, buka pintumu, masuklah. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih jika di pagi hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kami sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan di dalam IMPA di pagi hari ini. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, walau hanya dari rumah kami masing-masing melalui media video. Berkati IMPA kami Tuhan dari awal hingga akhir, agar boleh berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Berkati kakak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah boleh menyampaikan dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Dan kami pun boleh mengerti. Terlebih kami boleh melakukan firman yang kami dengar di pagi hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun akan setiap salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Puji Tuhan kita semua sehat tentunya, diberikan kekuatan. Kembali lagi bersama Kanansi. Nah, adik-adik, kita mau baca firman Tuhan. Kita buka yuk sama-sama dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Tapi kita baca hanya ayat 1 sampai 3. Selanjutnya adik-adik bisa baca dengan mama dan papa. Oke? Kita baca sama-sama ya. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikian firman kita di pagi hari ini, adik-adik. Kota Korintus adalah kota pelabuhan, sebagaimana kota pelabuhan tentunya hiruk-pikuk perdagangan juga terjadi di sana. Dan mereka terbiasa dengan transaksi-transaksi ilegal, sehingga banyak kejahatan di kota ini. Sebagai jemaat yang ada di kota ini, tentunya berhubungan dengan orang-orang sekitar. Bahkan jemaat Korintus bekerja di kota ini sebagai pekerja di kapal maupun di luar kapal, yang acap berjumpa dengan orang-orang yang melakukan transaksi-transaksi ilegal adik-adik. Inilah tantangan yang dihadapi oleh jemaat sebagaimana mereka menyikapi hal-hal tersebut itu. Berhubungan dengan iman percaya kepada mereka. Iman mereka
seharusnya kuat dan siap untuk tidak tergoda dengan apapun dan ikut juga ambil bagian dengan keadaan atau situasi tersebut. Mereka harus menjaga diri mereka adik-adik dengan baik sebagai umat Tuhan yang harus memberikan keteladanan. Dan tidak menjadikan satu alasan bahwa mereka harus beradaptasi dengan lingkungan sosial atau karena mereka bekerja di tempat itu. Adik-adik, supaya mereka juga tidak mudah menerima pengajaran-pengajaran yang sesat adik-adik yang kelihatan indah dan berasal dari Allah tetapi menyesatkan. Karena apa? Pengajaran yang mereka ajar yaitu berbeda di kota Korintus. Di kota Korintus itu beragam, ada dari luar yaitu pengajaran-pengajaran menyembah dewi-dewi yang orang Yunani juga mengajar dari dalam persekutuan. Nah, yang paling sulit adalah menghadapi pengajaran-pengajaran dari dalam seperti pengajaran itu asalnya dari Tuhan dengan memakai firman Tuhan, tetapi itu ternyata penyangkalannya akan keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Dalam hal ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa pengajaran yang dibawa itu berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong dan memimpin dia sehingga ia mendapat atau dia mengatakannya. Memang pengajaran itu tidaklah menyenangkan karena di dalam itu ada nasihat, teguran, dan larangan. Pengajaran bertentangan dengan keinginan dunia atau keinginan daging. Karena itu, pengajaran Rasul Paulus banyak juga ditentang oleh orang-orang yang dalam persekutuan. Terlebih ketika mereka hidup sebagai pekerja yang berhubungan langsung dengan praktek ilegal. Rasul Paulus katakan jangan hanya senang-senang atau makan makanan lembek, tetapi harus juga menerima makanan-makanan yang keras. Artinya jangan cuma senang-senang pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga dan menyenangkan hati karena keinginan tercapai atau yang didapatnya tidak terusik. Namun, makanan keras juga harus terima, yaitu meningkatkan mereka ketika mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik. Persekutuan umat Tuhan hendaknya sadar bahwa mereka adalah surat Kristus yang terbuka dapat dilihat dan dibaca semua orang karena itu ketika mereka salah satu mengambil keputusan atau salah, ya kan adik-adik, mengambil keputusan atau salah dalam melakukan pekerjaan lalu tidak bertanggung jawab. Dengan tanggung jawab itu mereka masing-masing akan mereka dibuli sebagai persekutuan umat Tuhan. Untuk adik-adik, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang saat ini ada di dunia. Jangan sampai kita tergoda karena nikmat, enak, dan menyenangkan untuk pengajaran itu. Pengajaran yang baik adalah tidak berbuahkan atau tidak menghasilkan kejahatan. Kalau menghasilkan kejahatan, maka pengajaran itu bukan dari firman Tuhan adik-adik. Nah, karena itu anak-anak atau orang-orang Kristen harus bertumbuh dengan iman. Adik-adik juga harus bertumbuh dengan iman yang kuat supaya bisa menghalang pengajaran-pengajaran jahat. Jadi ketika diajarkan dengan keras dan diperingatkan untuk jangan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, jangan marah supaya bisa jadi anak-anak yang baik, tidak melakukan hal-hal yang jahat, tidak tergoda. Nah, anak-anak Kristus selalu jadi perhatian anak-anak lain. Kalau anak-anak Kristus diajarkan oleh mama, papa, kakak melawan dan marah, maka anak-anak lain akan tertawa dan mengatakan, sama ya kita. Nah, mau gak kita menjadi seperti itu? Gak mau kan? Nah, anak-anak Tuhan Yesus, ya anak-anak yang manis, yang ramah, yang sopan, dan tidak
tergoda oleh apapun, karena di rumah kita diajarkan oleh mama dan papa. Kalau kita hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus sayang kita, Tuhan Yesus banyak berkasih kita berkat dan selalu menolong kita. Kalau kita hidup dengan keras, ya kan, tidak mendengarkan firman Tuhan, nanti apa kata orang-orang di luar sana? Ya, dia seperti itu. Sama ya kita. Kalau misalnya mereka katakan, kok kamu suka melawan orang tua? Saya aja enggak. Kok kamu nggak dengar-dengar ya sama mama dan papa ketika mama papa minta tolong sama kamu? Oh, itu ya diajarin ya sama orang tua kamu. Nah, malu nggak kita kalau kita seperti itu? Orang lain tertawa loh sama kita, dia aja enggak, ya kan? Nah, kita sebagai anak Kristus tunjukin kita. Oke adik-adik, kelas tanggung harus tunjukin kalau kita anak-anak Kristus siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan selalu turut kepada orang tua. Amin. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemilang. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan terima kasih karena walaupun dari rumah kami bisa ikut beribadah hari Minggu pelayanan anak. Tolong berkati kakak Nancy yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami mohon jadikan kami semua anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran firman-Mu, taat dan setia kepadamu. Tuhan berkatilah Bapak dan Ibu Pendeta, seluruh majelis juga, seluruh kakak pelayan PA juga. Berkatilah orang tua kami, semua saudara-saudara kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dalam rangkaian doa syafaat ini ya Tuhan, kami mohon berkatilah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, para menteri, para RW dan RT. Tolonglah para dokter dan para perawat yang bekerja untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Beri hikmah kemampuan yang mampu bekerja dengan pertolongan-Mu. Kami sudah memberi persembahan, kiranya Tuhan memberkatinya. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu. Kami mohon. Betapa baiknya Engkau Tuhan yang berkenan mendengarkan doa dari anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi. Kami ingin menyempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.